operasional mengajar kadang-kadang seperti sama, ya. Seperti sama saja mengajarkan cara-cara, langkah-langkah, termasuk metode-metode yang konsep pembelajaran yang paling modern di Barat dan secara serta-merta diterima oleh dunia, termasuk dunia Islam, seperti konstruktivisme, di mana dalam pembelajaran tersebut peserta didik dituntut mengembangkan kemampuan dan potensinya secara optimal, yakni mampu melakukan pengamatan-pengamatan, identifikasi karakter yang diamati, kemudian mengkonstruksi ilmu secara mandiri, kemudian mengkorelasikan kebermaknaan ilmu dengan kehidupan. Itu bagus sekali, saudara. Bagus sekali. Dan karena bagus itu justru dunia Islam sangat terpesona. Karena langkah-langkahnya betul-betul membangun dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Dengan demikian ilmu jauh lebih berkembang. Potensi peserta didik terlatih untuk mengembangkan dirinya. Secara mudah juga kita korelasikan. Itulah juga yang dituntut dari manusia yang dikaderkan sebagai khalifah, kata kita. Sebatas langkah-langkah praktis, wah luar biasa. Dan kita pun mengagumi, melaksanakan. Tapi tatkala dikejar kepada landasan filosofis ilmu dan epistemologinya, cara pengembangannya, ternyata mendapat kendala serius. Di mana seriusnya? Pertama, kebenaran-kebenaran yang menjadi bidikan utamanya dengan ilmu itu, pencariannya, penelitiannya, sesuai dengan garis batas sekuler yang memandang ilmu, kebenaran ilmu hanya dari sisi rasional dan empirik. Sehingga kebenaran yang gaib, paling tidak menjadi bagian yang penting. Bahkan kebenaran yang tidak bisa diverifikasi secara empirik itu hanya kebenaran yang zaifah, hakikatun zaifah, kebenaran yang palsu. Nah, di sanalah terjadi pertentangan yang serius. Kecuali itu, kebermaknaan ilmu hanya sejauh mana ilmu itu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan nyata. Bagaimana ilmu itu bermanfaat di lingkungan. Itu ada dalam konsep konstruktivisme dan juga contextual teaching and learning sana. Tidak ada hubungannya dengan nilai manusia sebagai hamba Allah
yang dengan ilmu itu harus menemukan kehadiran Allah dan mengembangkan diri, potensi diri, alam dan kehidupannya diorientasikan sebagai ibadah, tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, disinilah saudara-saudara di sini konsep apapun, judul apapun harus mampu mengkaji dari dua sisi dan membandingkan di mana plus minusnya. Kita perlu belajar banyak dari Barat. Tatkala banyak kekurangan, kan, jangan justru kita mengambil jarak, apalagi membenci. Ya, kita harus belajar banyak. Sebab kenyataan, kemajuan, teori, tidak ada yang bisa mengingkari bahwa semuanya dikuasai oleh Barat. Dan Muslim justru jauh ketinggalan. Nah, sampai sana mungkin kita mengkaji. Kalau lantas umpamanya ternyata kita menemukan konsep yang sama dalam rujukan-rujukan keislaman kita, Al-Quran atau Sunnah, atau bahkan mungkin lebih baik. Lantas di mana kesalahan Muslim? Ya, padahal konsep-konsep ilmu dan pembelajaran dalam Al-Quran tatkala dikaji ternyata minimal sama. Bahkan bisa lebih baik. Di mana kesalahan Muslim? Nah, kalau menelusuri para ahli sudah lama ya, dari sejak awal 1900 juga, paling tidak 70-an ke sini sudah ada kesadaran memang Muslim harus mencari konsep-konsep pendidikannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi saat itu baru kesadaran, belum menemukan. Sehingga banyak yang mengungkapkan, nah ternyata Muslim belum mampu mengungkap mutiara-mutiara ilmu, khususnya tentang pendidikan, itu dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu diungkapkan oleh berbagai tokoh, termasuk Sardar juga. Muslim belum mampu mengungkap konsep-konsep. Dan dia mengungkapkan gitu juga belum tidak berarti bahwa dia sudah menemukan. Dari keyakinan bahwa apa yang ada di tangan Muslim itu jauh lebih baik, bisa menjawab setiap tahap perkembangan, karena memang Al-Quran disediakan sebagai solusi terbaik untuk menghadapi segala permasalahan hidup dan alam secara komprehensif dan bisa hadir sebagai konsep terbaik, solusi terbaik. Sekarang pun belum begitu masuk ya. Kalau memperhatikan tafsir-tafsir, ada juga yang sudah masuk. Tapi dari sisi perspektif pendidikan atau pedagogiknya, nah nampaknya masih ada banyak keterbatasan. Nah, di sini kita apapun harus dengan pikiran yang kritis, ya. Begini dari Barat, mana kelemahan kritis? Masa dalam Islam tidak ada? Cari gitu.
Hanya nah, dalam mencarinya nanti secara bersama-sama kita akan diskusi ya dalam pengkajiannya itu. Bagaimana mengangkat konsep-konsep pedagogis ya dari sumber-sumber keislaman. Paling tidak dari perjalanan dakwah-dakwah para nabi itu ya, itu kita akan menemukan hal yang sangat luar biasa, lebih dari cukup untuk itu perkembangan dan tuntutan zaman secara dinamis. Tentu saja kita juga harus menyadari keterbatasan saudara-saudara ya dalam memahami ayat, kemudian juga dalam mengkorelasikannya dengan pikiran-pikiran pedagogis ya. Sebab ternyata untuk menangkap makna-makna, pertama masuk ke ruh makna ayat, perlu instrumen tersendiri untuk menangkap makna-makna ayat. Dengan perspektif pedagogis juga perlu wawasan tersendiri. Namun dengan langkah-langkah ini, insya Allah ya secara berangsur, nanti kalau di S1 seperti ini, nanti di S2 akan ada pedagogik propetik atau ini itu akan lebih rinci ya. Jadi pertama-tama konsep itu cari dulu dalam rujukan-rujukan yang tengah berkembang sekarang, yang tengah disambut dengan gap gempita oleh dunia pendidikan, konsep-konsep apa saja dalam berbidangnya. Ya. Awalnya di Barat lebih didominasi oleh filsafat positivistik. Positivistik itu yang mengandalkan kebenaran pada hal-hal yang empirik. Kalaupun ada kehadiran Tuhan, itu justru pikiran yang apa istilahnya tradisional ya, yang tidak maju, itu positivistik itu ya. Semakin maju perkembangan manusia dengan kehidupannya, semakin tidak membutuhkan pada kehadiran dan ikut campur Tuhan. Kemudian direalisasikan, dikembangkan filsafat itu oleh rasionalisme dan empirisme atau materialisme. Nah, di sini semakin ketat seperti tadi. Namun sejalan dengan itu pun tidak luput dari filsafat-filsafat yang berseberangan dengan itu. Pikiran-pikiran ahli yang berseberangan dengan itu. Seperti Capra umpamanya, justru dia memandang kehancuran Barat itu diakibatkan karena Barat hanya memandang dunia dan kehidupan dari sisi yang empirik. Oh, jadi di Barat juga tidak seperti itu semuanya, ya. Nah, syukur kalau bisa mengejar pikiran-pikiran seperti itu, ya. Jadi terjadi dialog secara sangat intens dan dalam antara pikiran-pikiran itu. Memang sudah lama saudara-saudara ini, justru dari sejak IPAI berdiri ya, kenyataan itu ingin kita beri konsep-konsep yang sesuai dengan Islam. Tapi bukan berarti kita menolak sepenuhnya konsep Barat. Dalam batas-batas tertentu seperti tadi, ya kita menggunakan konsep Barat dalam pembelajaran, dalam riset ilmiah, ya.
yang selama ini riset ilmiah di Muslim juga tidak merasa punya, ya. Barat saja yang menurut kita, padahal Al-Quran membimbing secara sangat luar biasa. Itu pun belum secara serta-merta orang-orang Muslim mengembangkan itu, mengkaji sampai sana. Mungkin baru parsial saja. Karena itu ya tidak usah mengharapkan terlalu jauh sampai betul-betul utuh. Tidak. Yang penting kalau kita pada makalah-makalah itu menemukan konsep yang ada tentang suatu masalah, tentang manusia, tentang tujuan hidup, dan lain-lain. Nah, kemudian kita sandingkan dengan konsep-konsep yang dalam Islam. Kita dialogkan di mana plus minusnya. Nah, tatkala kita menemukan plus minusnya di mana yang Islam, kemudian akan melahirkan konsep pendidikan yang Islami. Itulah tugas tafsir tarbawiyah kita, ya. Nah, karena sekarang untuk saudara-saudara sudah dapat judul, dan kalau barangkali ada permasalahan, ya, yang mengganjal, kalau tidak salah untuk tafsir tarbawiyah minggu lalu kan sudah rasanya, ya, atau belum Bapak? Sudah kan? Bicara tafsir tarbawiyah minggu lalu? Bapak juga lupa lagi. Halo? Bagaimana Pak? Kalau tafsir tarbawiyah kan sudah, ya, minggu lalu? Oh, penjelasan tentang tafsir tarbawiyah, ya, pengantar sudah Pak. Tapi apa itu tafsir tarbawiyah atasnya? Atas mohon. Nah, namanya orientasi ke sana. Jadi apa yang dicari dengan makalah-makalah itu. Silakan barangkali ada yang bertanya. Sekarang saatnya mungkin untuk konsultasi. Silakan yang kemarin chat saya, barangkali yang mau bertanya tentang ayat-ayat, ya, yang yang akan diangkat dalam makalahnya, bisa ditanyakan langsung ke Pak Kiai. Teman-teman silakan. Yang kemarin udah chat atau yang belum juga, yang masih bingung, tema-temanya sudah dibagikan kan, ya? Silakan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya kira tidak ada yang khusus di sini. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Ya, kan kelompok 7 itu pembahasannya tentang media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran. Nah, ayat-ayatnya itu ada banyak gitu ya, Pak. Kemudian yang Elia tanyakan, apakah ayat-ayatnya semua dikaji atau hanya beberapa ayat saja, tapi difokuskan gitu pembahasannya kepada ayat tersebut. Misalnya kan dalam media pembelajaran itu ada yang menjelaskan ayat tentang media pembelajaran audio, kemudian media pembelajaran visual, dan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, apakah hanya satu ayat yang dikaji, Pak? Oh, luar biasa kalau menemukan banyak ayat, ya. Kira-kira kalau untuk jenis-jenis itu, ya, audio visual, ya, media-media yang alami gitu kan, bagusnya mah setiap macam itu tuh ada dasarnya, ya. Kalau memang ditemukan banyak, ya, dipilih. Tentu saja tidak harus semuanya, ya.
mewakili jenis-jenis macam itu. Satu-satu saja cukup, ya. Dikaji di mana relevansi ayat itu untuk mengungkapkan media atau sumber belajar. Memang luar biasa Al-Quran membimbing kita belajar, dan alam dengan seluruh ragamnya itu jadi media dan sekaligus sumber belajar, ya. Jadi tidak harus semuanya, tapi kalau bisa ya untuk jenis-jenis media tadi itu ada yang mewakilinya, ya. Kemudian dikaji sesuai spesifikasi yang kita cari itu, ya. Tentu saja kalau banyak, pilih yang paling tepat, yang paling menjelaskan lebih dasar atau lebih detail, ya. Bagus kalau menemukan banyak, karena memang banyak sekali itu untuk media di sini sekaligus jadi sumber belajar, ya. Apalagi kalau ayat-ayatnya sama, ya. Ambil saja sampel gitu kan, bisa banyak yang ayat yang bicaranya sama, ya. Seperti menjadikan fenomena alam, jenis-jenis makhluk, jenis-jenis binatang, jenis-jenis tanaman, sering oleh Al-Quran dijadikan sebagai sumber belajar atau media. Nah, ambil saja salah satunya yang mewakili kebutuhan atau masalah yang kita cari, ya. Bagus, yang lain? Bapak izin bertanya. Bismillah Pak, Satria izin bertanya. Silakan, siapa dulu? Mangga. Silakan. Iya, Bapak sebelumnya izin mematikan kamera, Pak. Kenapa? Tadi saya sinyalnya kurang Ya, bagus. silakan. Ya. Tadi saya dengar Bapak bilang kalau media juga bisa digunakan sebagai sumber. Nah, kelompok saya itu membahas tentang sumber, Pak. Jadi, apakah memang ada kemungkinan ayatnya akan sama? Apa kita bedakan saja antar kelompok atau bagaimana, Pak? Bisa saja sama, ya, atau bisa beda juga, karena memang satu objek itu bisa berfungsi beda, ya. Objeknya sama, tapi fungsinya lain, ya. Ada bisa jadi sumber belajar, sumber atau media, ya. Karena itu bisa ayat sama, tapi kajian perspektif kajiannya beda, sehingga memunculkan fungsi yang beda. Karena memang antara sumber belajar dan media itu berdekatan sekali, bisa bendanya sama, tapi tatkala digunakan bisa digunakan sebagai media, tapi juga bisa digunakan sumber belajar. Bisa begitu. Ya, nggak apa-apa sama itu asal. Tapi kalau ada yang sama kamu nanti bisa jadi satu ayat memiliki dua dimensi itu, tapi yang lebih kuatnya ke dimensi atau jadi fungsi sumber belajar. Nah itu ambilnya, ya, yang lebih kuat kemana. Ya. Terima kasih, Pak. Ya kan, yang lain. Syukur kalau sudah pada menemukan ayat itu luar biasa. Bismillah Pak. Ya, silakan Satria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebentar. Sinyal. Suara Satria jelas Pak? Ya, jelas. Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya Pak. Satria perwakilan dari kelompok 4.
yang membahas mengenai prinsip pendidikan Islam. Nah, untuk jurnalnya itu alhamdulillah kita tidak ada kesulitan. Namun dalam rujukan ayat kita tuh masih bingung antara akan membahas awal surat Yusuf yang tentang pendidikan Nabi Yakub kepada anaknya, atau lebih relevan yang kisah Nabi Khidir, atau barangkali Bapak memiliki saran lain untuk rujukan ayat yang akan kami bahas. Iya, tergantung prinsip untuk prinsip apa, kan itu banyak ya. Prinsip-prinsip yang mengembangkan cara pandang terhadap alam dan kehidupan, termasuk manusia, ya, alam dan kehidupan sekaligus sebagai sumber belajar. Prinsip apa yang harus ada di sana? Kemudian prinsip-prinsip pengembangan komunikasi edukatif, prinsip apa yang hadir di sana, ya. Kemudian prinsip yang menjelaskan karakter belajar dan pembelajaran, prinsip apa yang harus di sana. Nah, itu tidak mungkin satu konsep jadi prinsip untuk semuanya, kecuali prinsip tauhid, ya. Nah, karena itu mana yang dipilih tepat tergantung untuk prinsip masalah apa, ya. Pertama-tama kan harus membangun cara pandang dulu terhadap alam dan kehidupan sebagai sumber dan tempat belajar. Kemudian pengembangan ilmunya bagaimana, ya. Nah, setelah itu bagaimana karakter pembelajarannya, ada prinsip tersendiri. Kemudian juga pengembangan komunikasi edukatifnya. Begini umpamanya contoh kan Bapak, pengembangan komunikasi edukatif itu apa prinsipnya? Tentu kasih sayang dan sayang, kan. Pengembangan prinsip yang menjadi pengembangan sistem pembelajaran itu adalah seperti istimroriyah, kontinuitas itu tadi. Kontekstual itu wakinya gitu. Kalau cara pandang terhadap alam dan kehidupan itu seperti integratif. Nah itu. Nah, jadi tergantung apa ayat-ayat itu bisa digunakan semua, tergantung pada prinsip bidang atau dimensi apa, gitu ya. Tidak satu prinsip untuk semuanya, tidak juga, ya. Silakan lagi. Jelas ini kira-kira yang Bapak jelaskan barusan. Jelas Pak. Ya. Tapi kita ngambilnya satu prinsip untuk diangkat ke judul, apa kita masukkan semua prinsip tersebut Pak? Oh, kalau judulnya prinsip-prinsip pendidikan, ya, tentu saja prinsip-prinsip itu harus mencakup semua dimensi atau komponen pendidikan itu, ya. Tidak nampaknya tidak akan bisa tercover oleh satu prinsip. Yang bisa mengcover itu hanya satu prinsip, tauhid. Sebab tauhid itu mengcover segala-galanya, ya. Dan prinsip-prinsip itu pun tadi ya memang diturunkan dari tauhid itu. Silakan barangkali. Bismillah, Bapak izin bertanya. Enggak. Kan kalau saya kelompok 6 itu membahas metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, kelompok kami itu kan merujuk dari bukunya yang ditulis Prof. Syahidin tuh metode pembelajaran dalam pendidikan Islam tuh metode Qur'ani. Nah, kita tuh membahas yang metode Qur'ani secara umum atau
Nah, di buku itu juga dijelaskan tuh metodenya tuh ada 7 metode. Nah, kita tuh jelasin ke-7 metode itu atau salah satunya aja, Pak? Makasih, Pak. Secara umum saja ya. Sebab itu buku teh sudah agak lama itu teh ya. Tahun 70-an itu teh. Dan itu teh dari buku Nahlawi ya. Yang menurut sekarang itu sudah banyak lagi yang harus diangkat dari Al-Quran itu ya. Jadi secara umum saja. Nah, dari Al-Quran itu. Antara metode dan teknik kadang-kadang tidak jelas gitu ya. Nah ini pastikan dulu apa yang disebut metode ya, cara-cara itu ya. Di bawah metode itu ada teknik pembelajaran ya. Metodenya ceramah tapi tekniknya bagaimana. Nah itu jelaskan dulu ya, sehingga tatkala dipandu oleh definisi itu, maka kita bisa memilih dan memilah mana yang tepat sebagai metode dan mana yang tepat sebagai teknis nantinya ya, dari metode-metode yang ada itu ya. Ikuti konsep metode yang pada umumnya digunakan. Ya. Jadi tidak harus semuanya dijabarkan ya. Apalagi kalau dipilah dengan tadi definisi metode yang diakui oleh kebanyakan ahli, supaya tidak kabur. Di satu sisi dipandang sebagai metode, satu sisi kadang-kadang dipandang sebagai teknik ya. Nah itu harus jelas. Dari sisi kan di buku itu kan tidak ada metode, istilahnya tuh kira-kira apa ya? Ya katakanlah demonstrasi, tidak ada kan. Tapi Al-Quran menggambarkan. Jadi kadang-kadang istilahnya tidak ada, tapi gambaran pelaksanaan metode ada. Seperti apa yang Kabil-Habil itu, oh begitu ya. Nah itu kan justru dari sisi definisi metode yang ada itu lebih tepat disebut. Karena nggak apa-apa. Sementara ini kita sebut saja metode demonstrasi, ya. Karena memang Al-Quran menggambarkan, gitu ya. Jadi pandu dengan konsep-konsep yang ada ya tentang, kemudian kita mencari rujukan dari. Maka bukunya juga itu asalib asalnya itu ya. Usulut tarbiyah wa asalibuha itu. Asalib itu lebih cenderung pada teknis ya, asalib. Bukunya itu buku Nahlawi itu teh usulut wa asalibuha il mujtama wal madrasah wal usra atau wal ailah gitu. Nah, jadi sebagian memang cenderung pada teknis. Kamu bisa memilah dari sana. Karena itu sifatnya umum saja ya. Kalaupun nyebut sampai pada gambaran itu contoh ya. Terutama umum di sini bahwa Al-Quran
ternyata menyediakan gambaran metode. Karena metode sifatnya berkembang, saudara, ya. Tidak satu itu terus itu saja metode itu kan. Berkembang metode itu, cara itu sangat berkembang sesuai dengan kondisi, ya. Tapi ada definisi-definisi tertentu yang kemudian penerapannya sangat terpengaruhi oleh situasi dan kondisi. Hanya yang menarik itu Al-Quran memberikan gambaran tanpa menyebut nama. Kita yang bisa menyebut nama gitu ya. Silakan yang lain. Ada yang lain? Silakan. Udah berapa ini judul semuanya? Berapa kelompok? Belas, Bapak. Udah 12 ya. Berarti yang lain sudah ini ya, sudah yang tak bertanya sudah ada masalah berarti ya. Syukurlah kalau begitu. Makalahnya sudah berapa persen? Sudah selesai? Buat yang kelompok 1 udah selesai Pak, udah dikirim ke Pak Cucu, lagi dicek. Oh iya, bagus nih. Sekarang ya daripada dari buku-buku, sekarang mah justru lebih mudah dari jurnal-jurnal, saudara ya. Buku mah ya harus beli dulu lagi. Dan juga pengutipannya juga lama. Nah, jadi sekarang mah nampaknya akan lebih mudah dari jurnal-jurnal saja. Baik mengungkapkan urgensi kajian atau tema yang kita kaji, latar belakang, itu banyak ya. Dan memang sekarang lebih berbobot jurnal daripada buku. Ya, asal jurnal yang baik saja. Di target berapa jurnal rujukannya oleh Pak Cucu? Diberi batasan untuk jurnalnya? Mohon maaf, barusan lagi ini Pak, komunikasi. Iya. Mungkin bagaimana Pak? Tadi jurnal-jurnalnya diberi batas tuh bisa berapa jurnal gitu ya? Tidak. Ya minimal 10 jurnal gitu Pak, minimal. Saya lah cekap. Tidak mudah saja sekarang mah mencari jurnal itu berapapun asal mau gitu. Insya Allah. Yang mudah aja gitu ya kepada teman-teman, mangga ya silakan masuk ke Google Scholar ya, di Google masuk ke Google Scholar, nanti tinggal dimasukkan kata kuncinya
Kita untuk apa butuh untuk referensi latar belakang misalnya ya terkait isu yang ingin kita angkat, tinggal diketik kata kuncinya. Untuk literatur review, siapa saja yang pernah menulis makalah, yang pernah menulis buku, itu juga sama, tinggal diketik misalnya tafsir Tarbawi di Indonesia atau tafsir Tarbawi atau tafsir apa namanya dengan pendekatan pendidikan dan seterusnya, gampang. Itu nanti akan keluar itu di situ ya, teman-teman semuanya. Nah, itu nanti harus dipraktikkan ya, cara membuat makalah, referensi-referensi, termasuk juga penggunaan Mendeley ya. Kita usahakan referensi manajernya adalah Mendeley. Jadi supaya gampang kalau misalnya mau disulap ini makalah-makalahnya, terus pengutipan juga bisa ubah ya dari misalnya model ke MLA dan seterusnya, tinggal diklik aja kalau udah Mendeley gitu. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam membuat makalah. Tadi saya udah lihat makalah kelompok 1 udah cukup bagus ya, udah komprehensif, tapi mungkin perlu tambahan-tambahan, nanti saya akan kirim feedbacknya. Gitu. Nanti mungkin harus lebih jelas di temanya, ada tema-tema isu-isu yang diangkat ya, sehingga tidak terlalu melebar gitu ya. Coba misalnya untuk tema manusia dan pendidikan dalam Al-Quran misalnya, atau manusia dengan perspektif pendidikan dalam Al-Quran. Nah, ini bisa mungkin dispesifikan gitu ya. Makanya ini untuk menspesifikkan ini, mengangkat tema, ini harus literatur review dulu. Harus lihat karya-karya yang sudah ada ya, atau makalah-makalah yang sudah ditulis oleh orang lain. Jadi harus searching dulu ke Google Scholar nanti ya, atau ke portal Garuda ya. Portal Garuda silakan di search ya. Saya kira juga teman-teman tidak terlalu asing ya, sudah semester 6, beberapa dosen mungkin menjelaskan ini, Pak Iman dan lain-lain ya, terkait penggunaan Google Scholar, penggunaan penggunaan portal Garuda, atau bahkan publisher publisher dari luar negeri ya. Ini bisa digunakan ya, publisher dari luar negeri, misalnya Tanpa Online atau Sage ya, Sage dan seterusnya. Ini bisa kita mendownload artikel-artikel terkait dengan apa yang kita akan bahas gitu ya. Nah, jadi harus ada satu tema yang spesifik supaya nanti pembahasannya lebih komprehensif dan lebih tuntas, jadi tuntas gitu ya pembahasannya. Artinya tentang manusia, tentang pentingnya pengembangan manusia berdasarkan Al-Quran misalnya gitu ya. Saya kira sudah banyak ya artikel-artikel yang membahas tentang manusia dalam Al-Quran, termasuk juga nanti tema-tema yang lain. Sudah banyak. Nah, ini kita tinggal ini saja nanti ya. Tinggal search gitu ya. Nanti ketemu semuanya gitu. Jadi silakan. Untuk latar belakang, untuk literatur review, termasuk untuk di pembahasan nanti. Ada analisis ya, analisis ayat. Boleh ayatnya satu atau beberapa gitu ya, tapi fokus pada satu tema. Kita itu ingin menjelaskan apa, terkait dengan apa gitu ya, menjelaskan tentang tema apa. Nah, ini harus didiskusikan dengan yang lain, dengan tulisan-tulisan yang lain. Kita harus merujuk gitu, apa persamaan, perbedaan ya, yang menguatkan atau sifatnya kita membantah tulisan lain. Nah, itu kan kita harus tahu ya, makalah-makalah orang, artikel-artikel orang atau buku-buku orang. Nah, itu caranya tadi masuk ke Google Scholar atau masuk ke portal Garuda, IP portal Garuda ya, untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia. Atau kita bisa juga masuk ke akademia ya, tinggal diklik di Google
akademia, nanti kita akan diarahkan kepada satu website namanya akademia.com. Nah, di situ juga kalau kita search buku atau jurnal, nanti akan muncul itu karya-karya orang. Ya, kadang-kadang kadang kita bisa langsung download atau kadang kita harus meminta izin, nanti dikirimkan gitu sama yang nulis. Nah, itu berisi karya-karya orang ya, para peneliti dan sebagainya, biasanya disimpan di situ. Artikelnya, bukunya, jurnal gitu dan sebagainya. Nah, jadi ada beberapa alternatif untuk mendapatkan referensi selain daripada kita ke perpustakaan atau ke membaca buku langsung gitu ya. Nah, itu. Jadi silakan ini penguatan ya untuk pembuatan makalah. Silakan kalian buat makalah yang lebih spesifik ya, yang lebih mengerucut temanya, termasuk kemudian pertanyaan masalahnya, pertanyaan risetnya atau pertanyaan yang ada di makalah itu ya, apa yang ingin dijawab, apa urgensinya. Nah, ya, tadi saya ngelihat makalah masih setengah kesana kemari gitu ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang, banyak-banyak, cukup 10 halaman saja, yang penting referensinya banyak ya. Dan saya kira referensi tidak sulit, tidak jadi masalah ya. Mau 50 juga jurnal saya kira tidak masalah karena banyak sekali gitu. Dan cara pengutipan dengan Mendeley itu juga silakan dilihatlah di Google ya caranya, mulai dari install sampai cara pembuatannya ya. Cara menerapkannya, insert citation-nya ya, diinstal di Word gitu. Nanti untuk referensi mudah gitu ya. Referensi mudah. Cara memasukkan referensi ke Mendeley juga ya. Ada cara-cara yang praktis, yang cepat, yang memudahkan kita. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Bapak mau bertanya? Ya. Iya, saya kelompok 5 membahas tentang sumber dan materi kurikulum, Pak. Nah, yang saya bingung tuh, tadi kan Pak Am tuh bilangnya secara umum gitu kan, Pak. Nah, tapi saya tuh menemukannya ayat-ayat yang yang mengatakan kalau sumber pendidikan Islam itu seperti Al-Quran, As-Sunnah, alam semesta, sama sejarah manusia yang seperti itu, Pak. Jadi nggak ada yang secara umum kayak urgensi sumber pendidikan dalam Al-Quran itu bagaimana. Sebenarnya bagaimana sih, Pak? Saya masih ngawang-ngawang gitu. Iya, jadi coba ya pertama gali dari buku-buku ilmu pendidikan Islam dulu. Apa yang dimaksud dengan sumber gitu ya? Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kita harus tahu juga pengertian-pengertian itu supaya tidak kemana-mana gitu ya. Jadi definisi perjelas. Nah, kemudian kita identifikasi dalam Al-Quran ada enggak yang dimaksud itu gitu ya, ayat-ayatnya, ayat mana gitu ya. Nah, bagus juga itu kita membuat satu semacam pertanyaan gitu ya. Jadi dikhususkan pertanyaan untuk makalah ini. Untuk apa kita membuat makalah ini? Nah, kita membahas tentang sumber, tentang kurikulum. Ya mungkin bisa fokus ke salah satunya gitu ya. Apakah sumber yang jadi masalah, kemudian kurikulum. Bisa lihat jurnal-jurnal gitu kan, mana yang agak ada kesamaan gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan intinya apa yang ada di buku ilmu pendidikan Islam, IP ya, termasuk buku-buku pendidikan umum mungkin dari barat, dengan pendidikan
dalam Al-Quran, apa yang bisa ya ditarik dari ayat-ayat itu, yang bisa jadi ibrah, bisa jadi pelajaran, bisa jadi inspirasi, paling enggak memang ayat-ayat ini itu ya memang kadang tidak spesifik berbicara tentang misalnya kurikulum gitu ya, tapi ini bisa jadi ibrah, bisa menjadi tibar pelajaran, inspirasi untuk pengembangan kurikulum misalnya, atau untuk pengembangan sumber belajar. Nah, gitu ya. Nah, lihat di jurnal-jurnal yang tentang apa tafsir terbawi seperti itu, saya kira juga ada yang sudah mengembangkan gitu. Nah, kita bisa nilai juga seberapa valid mereka menafsirkan gitu ya. Mungkin bisa dibandingkan penafsiran yang ada di buku-buku tafsir terbawi, buku-buku dengan tafsir kitab tafsir ya, kitab tafsir yang ada dalam kitab tafsir mereka ya, kitab tafsir Al-Qur'an yang kita tahu misalnya dari zaman klasik sampai sekarang. Apa bedanya dengan buku-buku? Makanya kata saya silakan juga baca buku-buku tafsir terbawi. Banyak sekarang sudah apa namanya orang-orang menulis menerbitkan buku tafsir terbawi. Saya juga menemukan 20 buku lebih gitu. Itu. Nah, itu ada yang bisa di-download ya di Google, ada yang mungkin kita hanya bisa lihat reviewnya atau bisa beli kalau mau ya salah satu dari yang banyak itu mungkin bisa kalian beli salah satunya ya. Sekarang online juga bisa kan beli buku itu. Itu. Nah, tapi coba ada fokus yang ingin kalian jawab. Jadi ada analisis bukan cuma kita menampilkan tafsir dari tafsir-tafsir yang pernah ada dalam kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir memang pokok utama ya, karena kita juga memang menggali pemahaman ayat ya, dan kita itu bukan mufasir terutama kita ya seperti mahasiswa, karena itu merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Nah itu. Tapi juga kita bandingkan dengan perkembangan dalam bidang pendidikan. Gimana sih ayat ini ditafsirkan oleh orang pendidikan gitu, oleh dosen-dosen PAI misalnya, dosen-dosen yang ada di jurusan PAI di UIN itu biasanya membuat tafsir terbawi, ya, membuat buku. Nah, bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat itu? Apakah sesuai seperti tafsir-tafsir ulama atau ada bedanya dan seterusnya? Itu pertanyaan-pertanyaan analitik ya. Jadi kita berpikir kritis dan seterusnya, membandingkan, membuat kategori-kategori gitu ya. Nah, saya kira bisa melakukan itu dengan banyak bantuan ya. Ada aplikasi-aplikasi baik di website ataupun di Android, kita bisa gunakan untuk searching, untuk mencari-cari kata-kata ya, dan seterusnya. Gunakan aplikasi-aplikasi di Android, di website, di internet ya, atau apa saja saya kira yang bisa mendukung untuk memudahkan pekerjaan kita mengidentifikasi ayat, melihat tafsir-tafsir gitu ya, dan seterusnya ya, termasuk juga perkembangan mutakhir tentang teori-teori pendidikan, tentang mungkin kajian-kajian tentang ayat dan seterusnya bisa di jurnal tadi ya, saya kira. Bahkan bukan cuma orang Islam ya yang mengkaji tentang tafsir itu, orang non Muslim juga banyak ternyata. Makanya kita ya search-nya jangan cuma dengan kata kunci bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan kata kunci bahasa Inggris sehingga nanti akan muncul tulisan-tulisan dari luar negeri gitu ya, dari timur, dari barat dan seterusnya. Nah, saya kira itu ya. Jadi supaya ini apa? Supaya pembahasan kita itu juga luas lah gitu ya, luas, global perspektifnya. Ya tujuan utamanya adalah menunjukkan
keunggulan Al-Quran gitu ya, menunjukkan distingsi, perbedaan, keunikan daripada Al-Quran. Kita yakini Al-Quran mukjizat, kita yakini Al-Quran benar, ya firman Allah sebagai hudan. Nah, ini yang akan kita kemudian tawarkan, ya. Setelah kita mengetahui konteks, mengetahui diskusi-diskusi, gitu ya, atau perkembangan mutakhir yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh, para pemikir, ahli pendidikan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah ini materinya itu dari buku dan jurnal. Gitu. Nah caranya tadi kembali ke Google Scholar, kembali ke Akademia, kembali ke kalau Indonesia itu Portal Garuda atau ke website jurnal, ya jurnal-jurnal yang bagus internasional, ada Taylor and Francis, ada Sage, ada Willy, ya, ada banyak ya, Eric. Saya kira kalian sudah pernah mendengar. Tinggal di search saja, misalnya jurnal internasional jurnal. Seperti apa itu banyak nanti. Tinggal pilih ya. Nah, saya kira itu ya. Ada lagi silakan. Ada pertanyaan Bapak lagi? Ya. mau tanya. Ya. Ya, Wulan. Sebelumnya kan Wulan kebagian kelompok 2 di pengertian pendidikan Islam. Itu ada tarbiyah, taklim, tazkiyah, sama takdib. Nah, kan nanti tadi kata sebelumnya kata Pak Am itu boleh satu ayat, misalkan satu pembahasan satu ayat gitu Pak. Nah, di makalahnya itu nanti dicantumin apa ya, kayak misalkan arti per ayatnya, terus asbabun nuzulnya gitu juga Kak Pak? Atau misalkan itu tetap ada. Itu tetap harus ada ya. Jadi itu di bab 2. Bab 2 itu pembahasan. Pembahasan itu isinya adalah tafsir. Itu aja. Tafsir itu mulai dari ayatnya, terjemah, ya, makna mufradat, kemudian tafsir-tafsir yang dari ulama itu. Silakan mau berapa mufasir, ya, mau 5, mau 10, gitu ya, lebih banyak lebih baik. Tapi itu juga tidak perlu kalian satu ayat 10, ayat yang kedua 10, enggak juga gitu ya. Lihat yang penting-pentingnya saja terkait dengan ayat itu. Bagus juga kalian langsung meramu membandingkan gitu ya. Menurut menurut At-Tabari seperti ini, sementara menurut Ibnu Katsir seperti ini. Berbeda dengan mereka berdua, misalnya Quraisy Syihab menafsirkan ayat ini seperti ini. Nah, gitu. Jadi tidak copy paste atau mengetik ulang dari tafsir begitu saja, tapi kita sudah mencoba untuk mengelolanya dulu, ya. Mengolah gitu maksudnya. Mengolah dulu data, kemudian ditampilkan oleh kita, bisa di display gitu ya. Dimunculkan oleh kita dengan bahasa kita. Nah, itu ya. Jadi bab 2 itu tetap tafsir ya, ada ayatnya dan seterusnya. Nah, baru di bab 3 itu analisis gitu ya. Nah, analisis itu coba kita kembali kepada tema yang kita angkat. Misalnya ada di judul itu misalnya pendidikan Islam dilihat dari makna mana akar kata, dari akar kata taklim, ta'dib, dan tarbiyah gitu ya. Jadi atau manakah misalnya dalam pertanyaan nanti bagus ya, tapi ya mungkin makalah masih deskriptif lah, tidak terlalu nyentrik lah, pertanyaannya masih judulnya masih biasalah gitu ya, biasa. Misalnya analisis akar kata taklim, ta'dib, tarbiyah sebagai usaha merumuskan definisi pendidikan Islam gitu ya.
analisis apa gitu ya. Atau perbedaan pakar pendidikan Islam tentang arti tarbiyah, taklim, ta'dib misalnya. Nah, seperti itu ya. Itu bisa. Nah, itu kan jadi ada semacam tema yang ingin kita gali dan kita jawab gitu ya, dengan penelitian kita, dengan makalah kita. Nah, bikin latar belakang yang mengarah kepada judul itu atau ke pertanyaan risetnya atau pertanyaan makalah lah, kalau bukan riset. Tapi sebenarnya ini juga riset ya, riset kecil-kecilan lah gitu. Riset kita analisis ya, kita mencoba menganalisis, atau perbedaan pendapat mungkin kita akan mencoba menggali pendapat-pendapat atau mendeskripsikan gitu ya. Gitu ya, walaupun kita nggak sebutkan mungkin metodologinya, nggak apa-apa, yang penting kita tahu bahwa ini metode kualitatif misalnya gitu ya, analisis kualitatif, menggunakan analisis konten atau apalah. Intinya kita punya tujuan dalam makalah ini ya, punya tujuan yang akhirnya ya kita mencoba untuk melihat hal ini dalam kitab-kitab tafsir dan pendapat-pendapat para pakar, para ulama gitu ya. Nanti di bab 2 kita masuk ke analisis saja, bab 3 kita bab 2 masuk ke pembahasan ayat, belum analisis ya, baru istilahnya data ya, kita mendisplay data dari kitab-kitab tafsir. Nah, di bab 3 kita coba analisis, membandingkan antara apa yang ada di tafsir, kitab-kitab tafsir itu dengan jurnal, dengan buku ya, terutama buku-buku pendidikan Islam ya, atau dengan buku-buku pendidikan secara umum dari barat. Nah, jadi dibandingkan segala macam ya, dianalisis. Analisis itu kan banyak modelnya ya, bisa perbandingan, bisa menguatkan, bisa menilai gitu ya, mengkritisi ya, menilai gitu ya, yang akhirnya generalisasi misalnya gitu. Nah, itu analisis di bab 3, bab 4 kesimpulan gitu ya. Yang kayaknya penting ini kita punya banyak bacaan pembanding jurnal. Kalau jurnal itu kan untuk melihat tulisan mutakhir ya, yang paling akhir. Kalau ada ya bagus, misalnya kalau ada beberapa penelitian terakhir 5 tahun terakhir misalnya terkait konsep taklim misalnya, atau konsep tarbiyah misalnya. Taklim ini Pak Kiai Am sudah mengkaji nih misalnya dalam disertasinya, kemudian diterbitkan misalnya tahun 2017 misalnya. Nah, ada bukunya. Nah, ini bisa diangkat oleh kita. Makanya kalian harus baca nih. Memang yang paling wajib, buku yang harus kalian baca di mata kuliah ini adalah buku Pak Kiai Am ya. Ada bukunya, kalau enggak nanti minta ke saya filenya, nanti saya kasihkan ya. Dan buku saya juga ini merangkum perkembangan buku-buku tafsir Darbawi di Indonesia. Kalau Pak Am judulnya pendidikan dalam Islam ya, konsep taklim dalam Al-Quran. Jadi lebih mengkaji konsep taklim. Kalau tulisan saya itu, buku saya itu, ini semacam survei buku-buku tafsir Darbawi di Indonesia ya, dari tahun 2000 sampai 2020. Nah, kalau baca buku saya nanti kalian juga akan mengetahui judul-judul buku yang ada di Indonesia, judul buku tafsir Darbawi yang ada di Indonesia ya. Makanya harus baca. Kalau buku saya itu bisa di search sebenarnya di Google ya. Nanti kalian bisa dapatkan. Saya udah upload misalnya di internet. Kita tinggal tulis tafsir Darbawi di Indonesia sama nama Cucu Surahman misalnya. Itu nanti akan ada ya, silakan. Terus ada lagi pertanyaan? Silakan. Gimana Wulan? Jelas?
Ya, kalau bisa makalah kita itu memberikan kontribusi Iya, Bapak. Terima kasih. ya novelty ya, kebaruan apa yang baru, yang unik, yang belum dilakukan oleh orang lain ya. Baca jurnal, makanya baca tulisan-tulisan, buku-buku, termasuk buku-buku apa temuan orang gitu ya. Lihat kalau jurnal itu gampang bacanya, cuman abstrak doang, abstrak atau kesimpulan itu aja sih cukup sebenarnya. Jadi nggak usah kalian wah harus baca jurnal banyak, enggak. Jurnal itu yang dibaca cukup abstrak sama kesimpulannya ya. Jadi cuma satu halaman. Satu halaman nanti kalian akan tahu nih hasil penelitian orang itu apa. Nah, nanti kalian akan tahu juga mana yang belum dilakukan oleh orang lain. Kita lakukan ini. Coba misalnya kita mau bandingkan pemikiran Al-Ghazali dengan pemikiran di sini ada tokoh Indonesia misalnya Ahmad Tafsir misalnya ya, dalam memaknai kata tarbiyah misalnya gitu ya. Atau tokoh-tokoh yang lain banyak. Dan misalnya tokoh tafsir misalnya Tabari Mukatsir misalnya atau siapa ya. Nah, gitu. Jadi ini komprehensif. Kajiannya memang tafsir ya, kita menggali tafsir, tapi kita juga mengajak diskusi hasil pemikiran-pemikiran orang lain supaya tidak teralienasi ya, supaya tidak terasing pembahasan kita, tidak seakan-akan kita berbicara sendiri gitu ya. Kita itu merasa ya ini ya istilahnya kita hebat tapi hebat sendiri gitu. Nah, bagusnya itu kita hebat di tengah-tengah orang-orang yang hebat gitu. Al-Quran hebat di tengah-tengah teori-teori yang hebat. Nah, gitu. Itu yang ingin dimunculkan. Al-Quran hebat di tengah-tengah teori-teori yang hebat. Gitu. Itu ya. Jadi silakan sejak sekarang kalian searching di Google Scholar, di portal Garuda, ada beberapa ya, Google Scholar, portal Garuda, kemudian Akademia, di situ di search tema-tema kalian. Nanti akan muncul jurnal-jurnal, buku-buku tentang itu. Nah, kira-kira apa yang menarik? Tentu sebelumnya kita baca dulu ayat ya yang atau tema yang sudah dibagikan. Nah, supaya mengerucut ke tema kita. Nah, untuk lebih spesifiknya nanti kita perumusan judul, kita baca dulu jurnal-jurnal supaya ya ada hasil. Judul itu kan terakhir sebenarnya. Bikin makalah itu pertama apa? Ya menentukan tema, kemudian kita mencari referensi, ya kan, literatur review, kita baca dulu seluruh jurnal yang ada, ya. Minimal kita tahu isinya secara singkat, gitu ya, di abstrak ataupun di kesimpulan. Setelah kita tahu semua, nah kita bisa menarasikan, membuat latar belakang masalah, gitu ya. Kemudian kita menyebutkan siapa saja yang sudah menulis tentang ini, ya, ada literatur review-nya. Kemudian kita sebutkan kalau maksud penulisan artikel kita atau makalah kita, gitu ya. Apa bedanya dengan yang sudah dilakukan orang? Jadi ini gap ya, atau mencari novelty ya, mencari kebaruannya, gitu. Nah, termasuk juga nanti untuk analisis ya, butuh banyak referensi. Jadi pentinglah itu. Pertama kita itu setelah menentukan tema, kita cari banyak referensi, bacaan buku, jurnal tentang pendidikan Islam juga harus ya, buku pendidikan Islam, buku-buku tafsir Tarbawi di Indonesia. Lihat buku saya, daftarnya, jadi bisa gampang nanti kalian setelah tahu judul-judul buku itu bisa search sendiri ya di Google. Nah, termasuk yang paling utama ya harus baca tafsir-tafsir.
kitab-kitab tafsir dibaca juga. Nah, ini udah ngumpul nih data. Nah, setelah ngumpul data, diolah semuanya, bikin makalah. Gitu ya. Dibikin makalah. Cara bikin makalah yang bagus, ya, sekalian belajar bikin skripsi, karena bisa jadi dari ini kalian bisa kembangkan jadi skripsi. Ya, memang sudah banyak skripsi yang tafsir terbawi gitu modelnya. Jadi kalian angkat ayat atau tema, kumpulkan ayat, kemudian ya seperti itu ininya cara kerjanya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadilah skripsi. Nah, kalau kalian berminat di tafsir, silakan. Gampang sekali bikin skripsi tafsir itu, ya tidak usah ketemu orang, tidak usah ke lapangan, cukup di depan komputer saja, gitu ya. Jadi skripsi bisa cepat kalian lulus. Ya, ini kelebihan dari cara belajar seperti ini. Jadi silakan, ya manfaatkan pembelajaran ini untuk latihan tulis, bikin skripsi dan seterusnya, gitu ya. Nah, caranya tadi ikuti ya. Jadi silakan ya. Insya Allah bermanfaat. Ini diantara untuk meningkatkan kualitas juga lah, kualitas tulisan-tulisan mahasiswa. Gunakan Mendeley, gunakan managing referensi yang bagus dan seterusnya. Kalau ada masalah atau teknis, kendala teknis, kan bertanya ke saya ya. Bisa langsung japri lah gitu ya. Atau ke YouTube tentang Mendeley, cara pembuatan kutipan dan seterusnya, itu bisa adalah semuanya ada di YouTube komplit ya, silakan. Nah, saya kira itu ya. Ada lagi silakan pertanyaan. Cukup. Ini berapa orang? PJ tolong di absen ya, jangan lupa. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. 45 orang. Berarti 43 orang mahasiswa. Minggu depan sudah mulai ya makalah kelompok pertama, presentasi, kelompok kedua sebagai penyelenggara ada MC, baca pembacaan suci Al-Quran, moderator, notulen ya. Notulen mengabsen diantaranya, menulis juga, nanti absennya dikumpulkan di PJ. Tolong kehadiran kalian ya, jangan telat atau jangan tidak masuk. Kalau pengen A nilainya minimal maksimal 1 kali tidak hadir. Nah, kalau 2 kali bisa jadi ke A-, 3 kali bisa jadi B+, nah dan seterusnya. Jadi kehadiran ini yang paling utama ya dari yang lain-lain. Pertama kehadiran, kemudian nanti mengikuti tes-tes atau tugas-tugas. Semuanya harus ada, kalau nggak ada poin-poin itu, nilainya pasti bermasalah, itu saja. Kemudian yang juga jangan lupa, setiap subuh ya, setiap subuh Rabu, subuh harus mengikuti kajian Pak Kiai Am. Ya. Ini besok ya, semuanya harus hadir. Tolong di absen juga ini dicatat oleh PJ ya. Karena ini include ini satu paket ya antara di kelas di sini sama subuh, kuliah subuh. Karena tafsir Tarbawi kan. Ya. Tuh ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Jadi kelas ini fix ya jam 8.40 ya, setiap hari Selasa jam 8.40, dipindah dari jam 13. Begitu ya? Iya, Pak.
Bapak maaf, suaranya nggak kedengeran. Gimana? Suara saya nggak kedengaran? Tadi Bapak ke-mute. Ke-mute? Enggak, saya nggak nge-mute. Tadi saya ngobrol nggak ada suaranya. Iya Pak, yang barusan, yang setelah fix jam 8.40. Ya, jadi fix ya dia ya. Kelas tafsir Tarbawi jam 8.40 ya. Iya Pak. Ini kan yang pindah dari jam 13 tadinya kan? Iya. Ya. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali lagi memang apa yang kita lakukan ini kita harus niatkan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala merangka menunjukkan keunggulan dari Al-Qur'an sebagai mukjizat gitu ya dalam hal pendidikan ini dalam upaya penggalian konsep-konsep pendidikan dalam Al-Qur'an. Kenapa kita mengajak serta jurnal-jurnal dan seterusnya, ya ini supaya kita tahu di mana konteks perdebatan ataupun perkembangan mutakhir dalam teori-teori pendidikan. Nah, di situ kita kemudian masuk Al-Quran dan menunjukkan bahwa Al-Quran juga memiliki konsep-konsep pendidikan. Nah, saya kira itu ya kita akhiri saja kelas ini untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.